Resep 1. Siapkan 50 gram tepung beras, 50 gram tepung ketan, 1 sendok makan gula pasir, 100 ml air santan, atau Bunda bisa menggunakan setengah kemasan santan instan yang ukuran 65 gram. Yang selanjutnya dicampur air dan totalnya 150 liter. Pasta pandan. Tuangkan tepung beras, 50 gram tepung ketan, 1 sendok makan gula pasir, garam, aduk supaya bahan tercampur rata. Tuangkan air santan sebanyak 150 ml. Tambahkan perasa pandan. Sambil diaduk ya Bunda, supaya semua bahan tercampur rata. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Masak hingga menggumpal. Ini sudah mulai menggumpal ya Bunda. Aduk terus-menerus supaya bagian panci tidak hangus. Kalau sudah tanak, matikan kompor. Taruh di atas piring atau wadah. Tunggu hingga dingin. Setelah dingin, tuangkan 50 gram tepung tapioka secara bertahap. Uleni sampai bahan tercampur. Nah, ini sudah tercampur ya Bunda. Selanjutnya, ambil adonan secukupnya, lalu gulung membentuk memanjang. Adonan sudah terbentuk memanjang semua ya Bunda. Selanjutnya, rebus air hingga mendidih. Selanjutnya, tuangkan adonan yang sudah berbentuk memanjang. Tunggu hingga mengapung. Kalau sudah mengapung, tiriskan menggunakan saringan. Selanjutnya, memasak kelapa parut sebanyak 75 gram, 1/4 sendok teh garam, daun pandan. Untuk daun pandannya dipotong kecil-kecil ya Bunda. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, kukus dengan keadaan air mendidih. Kukus selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, matikan kompor, angkat dan tunggu dingin. Kalau Bunda suka gula cair, kita akan membuatnya. Bahan yang diperlukan 2 keping gula merah, daun pandan yang sudah diikat, garam, air sebanyak 30 ml. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan 2 keping gula merah, 1 lembar daun pandan, garam, air sebanyak 30 ml. Aduk, lalu masak di atas kompor. Gunakan api sedang ya Bunda, sambil ditekan-tekan supaya gula merahnya larut. Kalau Bunda mau gula merahnya hancur, bisa memotongnya kecil-kecil agar mudah larut dan tidak usah menekan-nekan. Tunggu hingga mendidih dan gula merah larut. Kalau sudah mendidih, matikan kompor. Dan ini tekstur sedikit kental ya Bunda. Selanjutnya, tunggu hingga dingin. Selanjutnya, ambil adonan, lumuri dengan kelapa yang sudah dikukus. Tata di atas piring saji. Nah, ini sudah tersaji semua ya Bunda. Kalau Bunda mau rasanya manis, bisa ditaburi gula cair yang sudah kita buat tadi. Tara, jajanan pasar yang enak, aroma pandan, bikin lagi, sudah siap untuk disajikan. Resep 2. Siapkan ubi ungu sebanyak 150 gram yang sudah dikukus dan dalam keadaan ubi yang sudah dingin, 90 gram tepung tapioka, 65 gram gula pasir, garam 1/4 sendok teh, santan instan kemasan 65 gram, perisai dan perasa vanila,
Air sebanyak 150 ml. Selanjutnya, chopper ubi ungu 150 gram, tepung tapioka 90 gram, gula pasir 65 gram, air sebanyak 150 ml, santan instan, vanila perisai dan perasa, tutup chopper, pasang mesin. Chopper hingga halus dan bahan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, buka mesin, buka tutup, siapkan loyang, olesi dengan minyak goreng. Tuangkan adonan ke dalam loyang, sambil dihentak-hentakan ya bunda, agar adonan rata. Selanjutnya, kukus dengan keadaan air yang sudah mendidih. Kukus selama 25 menit sampai 30 menit. Gunakan api sedang. Nah, adonan sudah dikukus selama 30 menit. Ambil loyang, tunggu hingga dingin. Selanjutnya, siapkan kelapa yang sudah diparut sebanyak 50 gram. Tambahkan garam dan 1 lembar daun pandan yang digunting. Aduk supaya merata. Kukus selama 10 menit dengan keadaan air yang sudah mendidih. Ambil adonan ongol-ongol. Sisir bagian samping-samping supaya memudahkan dalam pengambilan. Balik. Iris menggunakan pisau. Oh ya bunda, tips memotong ongol-ongol ubi ungu harus menggunakan pisau plastik atau pisau yang dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket. Ini kelapa parut sudah matang ya bunda. Selanjutnya olesi ongol-ongol ubi ungu dengan kelapa yang sudah diparut. Potong kecil-kecil supaya memudahkan untuk memakannya. Lumuri ongol-ongol dengan kelapa yang sudah diparut atau dikukus yang sudah ditambahkan garam dan pandan. Lumuri ke semua ongol-ongol. Tara, ongol-ongol ubi ungu sudah siap untuk disajikan. Resep 3. Siapkan 3 lembar daun pandan, 100 ml air, tepung hangkwe 1 kemasan, ini beratnya 120 gram, tapi nanti hanya menggunakan 3/4 bagian saja. Santan instan kemasan 65 ml. Untuk merek menggunakan apa saja ya bunda, tergantung selera. Gula pasir 75 gram, pasta pandan, garam sebanyak 1/4 sendok teh, air 350 ml atau 0,35 liter. Selanjutnya, ambil daun pandan sebanyak 3 lembar, lalu potong menggunakan gunting. Selanjutnya, chopper dan tambahkan air sebanyak 100 ml. Tutup. Pasang mesin. Chopper hingga halus. Nah, kalau sudah halus, matikan chopper ya bunda. Selanjutnya, saring pandan yang sudah di blender supaya ampas tidak ikut. Selanjutnya, tuangkan setengah kemasan santan instan. Tambahkan air sebanyak 350 ml dengan total air yaitu 450 ml yang ditambahkan sari pandan sebanyak 100 ml. Aduk hingga bahan tercampur rata. Selanjutnya, siapkan panci,
Tuangkan tepung hangkwe sebanyak 3/4 bagian. Tambahkan 75 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk supaya bahan tercampur rata, dan yang terakhir tambahkan air pandan yang sudah dicampur dengan santan instan. Jangan lupa ya Bunda untuk menambahkan pasta pandan supaya warna tambah cantik dan menyala, dan pastinya rasa pandan tambah nonjol. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk sampai mendidih ya Bunda, supaya adonan tidak menggumpal. Nah, ini pinggirnya sudah mulai menggumpal ya Bunda. Kalau sudah mendidih dan menggumpal, kecilkan api. Aduk kurang lebih selama 5 menit supaya adonan tanak. Selanjutnya, matikan kompor, tunggu hingga uap panas hilang dan suhu normal. Kalau sudah uap panas hilang, siapkan loyang. Tuangkan adonan sambil dihentak-hentakkan supaya adonan rata. Untuk loyang tidak perlu dikasih olesan apapun ya Bunda. Nah, untuk adonan sudah tertuang di dalam loyang. Tunggu hingga set dan dingin. Selagi menunggu adonan set dan dingin, saya akan membuat kelapa. Siapkan kelapa 75 gram yang sudah diparut. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduk hingga rata. Selanjutnya, kukus selama kurang lebih 10 menit. Ini adonan sudah set ya Bunda. Saya akan memotong bagian pinggirnya supaya saat mengeluarkan lebih mudah. Ambil tatakan sambil dihentak-hentakkan ya Bunda supaya adonan turun ke bawah. Nah, sudah turun ya Bunda. Selanjutnya potong sekitar 2 cm. Warna hijau yang cantik ini dipotong jadi kurang lebih 16 bagian ya Bunda. Selanjutnya ambil kelapa yang sudah diparut atau kelapa yang sudah dikukus. Ambil adonan, lumuri dengan kelapa yang sudah dikukus. Lalu siapkan piring saji. Nah, cemilan bersama keluarga atau bisa dijadikan snack saat kumpul teman-teman arisan sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.